Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan tugas kami, yaitu mewawancarai seorang caleg dari Partai PKS. Selanjutnya, wawancara akan dilakukan oleh Rina dan Laura. Kepada mereka dipersilakan. Assalamualaikum Bu, kami dari siswa SMA 14, terutama dari kelompok 3, ini mau wawancara Ibu tentang untuk memenuhi tugas kami dari sosiologi Bu. Apakah Ibu berkenan kami wawancarai? Insyaallah sudah oke. Pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya Bu. Pertanyaan pertama, Ibu boleh sebutkan nama Ibu siapa? Ya, perkenalan berarti ya. Ya, kenalkan adik-adik, nama saya Rohima Wahyuti. Biasa dipanggil, kalau wilayah sini dipanggil Umi Iman gitu ya. Tapi terserah adik-adik nanti mau panggil Umi boleh, mau panggil Ibu juga boleh gitu ya. Kemudian saya ini sudah berkeluarga, punya anak 2, satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian kalau untuk tinggal, adik-adik sudah sampai ya ke rumah saya ya, alhamdulillah ya. Senang sekali untuk adik-adik yang sudah berkunjung ke rumah saya. Insya Allah mudah-mudahan bukan sekali ini ya adik-adik ya. Insya Allah nanti kalau bisa adik-adik nanti ada kesempatan di waktu lain boleh silakan berkunjung saja gitu. Tapi yang pastinya kasih tahu dulu ya. Karena kalau dadakan yang kayak gini jadinya nanti kan. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan diri ya Bu, adik-adik ya. Silakan lanjut. Nah, asal Ibu dari mana? Kalau asal saya itu, saya asli orang Riau. Jadi kalau untuk lahirnya itu, saya lahirnya di Bukit Raya. Sebenarnya nama wilayahnya Bukit Raya. Nah kalau dulu itu kan Bukit Raya ini kan kita luas ya. Jadi dari Simpang 3 ini sampai ke Tenayan Raya itu kan Bukit Raya. Nah namun ada satu wilayah itu yang memang namanya sampai sekarang itu tetap Bukit Raya gitu. Dan tidak bisa diganti nama wilayah itu, nama Bukit Raya, karena pertama kali dibuat nama Bukit Raya itu di sana gitu kan. Nah, jadi saya dilahirkan di situ, dilahirkan dari seorang ayah, kemudian ibu saya juga sama, jadi ayah dan ibu saya asli orang Riau. Kalau almarhum ayah saya itu dia orang Siak, Dayun, dari Dayun. Sementara kalau ibu dari Kampar Kiri. Kampar Kiri. Terus kemudian kalau aslinya berarti saya orang Riau ya Bu. Oh ya adik-adik ya. Grogi ya. Lanjut. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa? Kalau untuk saat ini umur saya belum sampai 40 tahun yang pastinya ya. Jadi saya ini termasuk masih iya. Jadi masih termasuk milenial lah namanya ya. Kalau dibilang milenial udah juga sih 2000-an ya, tahun 2000-an ya, di atas milenial lah ya. Apa namanya itu ya. Kalau Gen Z kan seperti adik-adik nih ya. Nah, kalau untuk umur saya sekarang umur saya 37 tahun. Tujuan Ibu ikut partai politik atau mencaleg apa? Jadi tujuan boleh kita sambil santai lah ya. Nanti kali kita ya. Enaknya begini lah. Jadi kalau tujuan berpartai lah pertama ya deh ya. Jadi kita ini sebenarnya kan memang tidak mau setiap ini kehidupan kita itu kan kita melibatkan politik ya. Apapun itu. Baik misalnya adik-adik beli baju ya kan. Nah, dari beli baju ini juga ada politiknya di dalamnya gitu. Karena bagaimana baju ini bisa terjual dengan harga segini itu menggunakan politik loh dek. Gitu ya. Karena kalau pemerintah bilang nih pajak bajunya naik loh gitu kan. Nah tentu adik-adik juga akan membeli baju dengan harga yang mahal gitu kan. Begitu juga misalnya dengan ibu-ibu mau beli sembako. Kan kalau kita lihat nih sekarang sembako suka naik terus ya. Harga cabai naik, kemudian harga beras naik, harga minyak naik dan segalanya naik. Itu penyebabnya juga karena politik gitu ya. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus terlibat dalam politik. Nah seperti itu. Nah itu salah satu motivasi untuk terlibat dalam politik. Nah kalau untuk pencalekan ini sendiri, pastinya dari kita mendengar keluh kesah dari masyarakat,
sehingga menyebabkan timbullah keinginan kita untuk menyuarakan apa-apa yang menjadi kendala bagi masyarakat gitu, apa-apa yang menjadi keluh kesah masyarakat untuk kita sampaikan, di pemerintahan gitu. Nah, melalui apa bisanya? Ya pastinya tentu melalui pencalekan ini gitu, menjadi salah satu anggota dewan seperti itu ya Dek ya. Nah, karena ketika kita menjadi anggota dewan artinya kita menjadi wakil dari rakyat untuk menyampaikan suara-suara rakyat seperti itu ya. Nah, dan di dalam perpolitikan gitu kan, di dalam pencalekan ini juga itu kan memang harus ada keterwakilan perempuan, ya kan? 30% dari suara itu adalah suara perempuan. Nah, oleh karena itu tergerak kita untuk menyuarakan suara-suara perempuan, sehingga saya sebagai perempuan juga harus ikut berpartisipasi dalam pencalekan ini seperti itu. Visi misi ibu. Visi misi ibu atau visi misi partai ya, kan berbeda ya. Partai juga ibu. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk partai itu sendiri yang pasti visi misinya dalam partai, adik-adik sudah tahu partai ibu apa? PKS. Oh sudah tahu ya, Masya Allah. Jadi tahunya dari mana ini? Ada PKS di mana? PKS di mana? Oh iya. Di luar gitu. Masya Allah ya, teliti ya adik-adik ya. Nah, jadi ibu itu sendiri kan dari PKS. PKS itu ada yang sudah tahu artinya kepanjangannya? Partai Kesejahteraan Ada pembangunan kesejahteraan. Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Ada itu. Ayo coba searching, silakan searching dulu. Sejahtera banget. Iya, silakan adik-adik searching. Jadi apa PKS itu? Ayo silakan searching biar lebih enak kan adik-adik tahu gitu kan. Apa itu PKS? Ayo. Partai Keadilan Sejahtera. Itu adik-adik ya. Sosial ya. Tapi benar. Jadi memang banyak orang mengatakan bahwa PKS itu partai keadilan sosial gitu ya. Karena memang di dalam PKS ini sendiri kita memang banyak lebih terjunnya kepada sosial gitu. Alhamdulillah PKS ini tidak melihat baik itu waktu pemilu kah, waktu ataupun tidak pemilu gitu, kita tetap turun untuk masyarakat gitu. Nah mungkin adik-adik bisa lihat gitu ya, mana yang bisa melihat gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kan kalau adik-adik kan pahamnya belum sampai ke sana gitu, tapi mudah-mudahan dengan ini nanti bisa lebih memahami ya tentang partai-partai itu. Nah alhamdulillah kita sendiri dari PKS insya Allah setiap waktu kita turun ke masyarakat gitu. Tadi yang saya bilang, yang Umi bilang, mau dia dalam pencalekan gitu kan, mau dia dalam pemilu ataupun tidak, kita tetap turun gitu. Misalnya salah satunya sekitar 2 tahun yang lalu gitu kan, itu kan jauh ya dari pemilu gitu kan. Nah terjadi banjir, salah satunya misalnya wilayah sini gitu. Begitu kita tahu di sini ada banjir yang memang membutuhkan bantuan dari kita, alhamdulillah kita turun bersama dengan kader, dan simpatisan kita untuk membantu masyarakat yang terkena banjir gitu. Nah kemudian ada lagi program-program kita lainnya, misalnya bantuan untuk fakir miskin gitu, bantuan untuk janda-janda miskin gitu ya. Nah itu selalu kita berikan. Nah kita juga ada namanya kalau di DPW kita itu ada namanya ATM beras. ATM beras itu gunanya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, jadi setiap bulannya itu kita bergulir memberikan beras secara gratis kepada masyarakat gitu. Nah itulah yang dilakukan PKS dan banyak lagi hal-hal lainnya. Misalnya ada senam gitu yang kita buat untuk masyarakat gitu.
sebenarnya kita saat itu tidak tidak untuk mencari suara gitu kan, tetapi memang itulah kalau bahasa PKS ini khidmat gitu, itulah bukti pengabdian kita untuk masyarakat gitu, sehingga kita mau dia waktu pemilu kah atau tidak gitu, pokoknya kita turun untuk masyarakat. Nah seperti itu. Adapun visi dan misi dari PKS ini sendiri, yang pasti untuk visinya rahmatan lil alamin. Jadi walaupun kita partai Islam ya, yang dikenal mungkin dengan sebagian orang mengatakan bahwa PKS ini partainya dai gitu kan, partainya ulama gitu ya, atau partainya ustazah. Nah seperti itu ya. Nah akan tetapi kita tidak menutup kemungkinan gitu untuk memberikan kesempatan kepada yang non muslim juga untuk bergabung ke kita gitu. Berarti bisa, Bu? Bisa karena memang kita rahmatan lil alamin. Jadi ada sebagian wilayah yang memang di situ minoritas muslim, mayoritas non muslim. Kita punya anggota dewan non muslim ada. Nanti adik-adik bisa searching ya, silakan searching saja biar adik-adik lebih luas pemahamannya. Nah begitu ya. Jadi kita bukan hanya dari kalangan muslim saja, non muslim juga ada di dalam PKS. Kalau dibilang orang, loh kan itu partai Islam, itu kan partainya, mungkin orang lebih tahu partai ulama gitu kan, kok bisa-bisanya gitu kan. Memang bisa gitu, karena kita tidak membedakan antara suku, bangsa, ras gitu kan, maupun agama gitu. Bagi kita di dalam partai ini, kalau yang mau bergabung ke partai, dia rahmatan lil alamin, jadi untuk semuanya, di backup semuanya. Namun kalau misalnya untuk apa, kan kita juga di dalam kader kan ada pemberdayaan kader juga, kemudian ada pembinaan kader juga. Itu mungkin memang lebih banyak kepada yang muslim gitu, dalam artian ketika pembinaan itu kan kita memberikan binaannya bukan hanya sekedar pemikiran, akan tetapi ruhiyahnya juga kita isi gitu. Jadi dari dalam kita isi, di luarnya juga kita isi gitu, biar seimbang antara dunia dan akhirat, seperti itu. Nah kemudian untuk misinya itu sendiri, karena banyak nih ya, jadi ibu agak tengok cuplakan ya. Nah untuk misi dari PKS ini sendiri, yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, jadi setiap yang kita rekrut itu kita berharap walaupun dia muslim, non muslim, kita berharap dia bisa menjadi pemimpin yang berakhlak mulia ya, pemimpin yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu misi kita mengokohkan soliditas partai berskala nasional, mandiri dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi, kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas. Nah, artinya ketika kita sudah bergabung di PKS ini, kita berharap bagaimana caranya kita bisa kokoh dari dalam. Nah, kita kokoh dari dalam dengan kita memberikan edukasi, advokasi seperti itu ya adik-adik, sehingga kita punya satu pemahaman, satu tujuan yang sama gitu. Karena kalau kita tidak diedukasi, tidak diadvokasi, itu nanti bisa melenceng gitu, melenceng dari ADART partai itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak mau melenceng untuk untuk kader-kader kita biar tetap sama-sama satu tujuan, makanya kita berikan edukasi untuk kadernya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, pembelaan terhadap ketahanan keluarga. Jadi memang kita bukan hanya sekedar individu saja gitu, akan tetapi keluarganya juga harus ikut dengan tujuan yang sama gitu. Nah, itulah intinya ya. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya istrinya bergabung di PKS,
itu kita berharap juga suaminya juga ikut bergabung di PKS gitu. Agar apa? Agar tidak terjadinya kesimpang siuran ya, kesimpang siuran yang menyebabkan nanti suaminya berkata seperti ini, istrinya seperti ini. Jadi tidak ada satu tujuan ya, adik-adik. Nah, kemudian yang keempat, memenangkan pemilu di 2024 untuk meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat. Nah, itu harapan kita ya. Memang kita bisa menang di pemilu 2024 nanti, yang mana kita berusaha untuk memperjuangkan kebijakan publik, yang berpihak kepada masyarakat gitu, kepada rakyat gitu, kepada bangsa, negara gitu kan, yang memang kita berharap bersih dari korupsi gitu, dan sebagainya ya. Jadi itu tujuan kita ya. Tujuan kita itu memang sangat mulia. Nah, kalaupun seandainya ada yang menyimpang, itu hanya individu dan hanya sedikit, Tidak dari partai. nah tuh adik-adik mungkin boleh nanti searching lagi gitu ya, biar tahu ya tentang politik ini seperti apa. Insya Allah kalau di PKS ini sudah sudah diketahui oleh banyak partai gitu, bahwa PKS ini adalah partai yang terkecil tingkat korupsinya. Bahkan kalau kami bilang kalau dibilang istilahnya partai yang bersih, seperti itu ya, karena mungkin dari sekian banyak gitu, mungkin hanya berapa persen saja gitu, dan korupsi itu pun terjadi hanya individu-individu saja, dan itu tidak banyak gitu, bisa dihitung dengan jari dibandingkan mungkin dari partai lainnya seperti itu. Kemudian kalau untuk visi misi Ibu, yang pastinya memang ketika Umi ingin naik menjadi anggota dewan nantinya gitu kan, insya Allah yang pastinya untuk memperjuangkan suara-suara kaum perempuan lah terutama ya. Karena Ibu sendiri kan perempuan ya gitu kan. Bagaimana suara perempuan itu bisa naik, karena memang yang tahu dengan permasalahan perempuan itu Hanya perempuan. hanya perempuan seperti itu ya. Nah, itulah harapan-harapan kita ke depannya. Itu saja. Yuk, silakan. Selanjutnya harapan ibu untuk partainya itu ke depannya bagaimana? Oh, kalau harapan untuk partainya pastinya kita berharap kemenangan gitu kan, iya kan. Jadi kita punya harapan itu ada dua, menang atau menang besar. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau tidak menang harus menang besar. Seperti itu. Ini dua itu saja harapan kita untuk partai PKS gitu, dan kita berharap mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun 2024 ini memang menjadi kemenangan bagi partai PKS ya. Apakah selama ibu berada di partai ini ada terjadi konflik? Kalau dibilang terjadi konflik itu pasti ya adik-adik ya, mungkin bukan hanya dari PKS, dari partai lain juga ada ya permasalahan. Karena gimana ya, kita mengumpulkan banyak kepala, Banyak sifat berbeda. banyak sifat yang berbeda yang harus kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita buat dengan satu tujuan gitu. Pastinya walaupun kita mempunyai tujuan yang sama, pasti akan ada pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda seperti itu ya. Oleh karena itu kalau dikatakan demikian pasti ada. Kalau misalnya terjadi konflik itu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau di PKS ini enaknya. Jadi kita itu punya namanya Dewan Suro. Dewan Suro itu adalah dewan nanti yang akan mendudukkan setiap permasalahan gitu. Membantu. Ya, jadi setiap ada permasalahan di dalam kepartaian itu akan kita syurokan dulu, kita bicarakan, kita dudukkan seperti itu. Kita akan cari tahu apa permasalahannya dan bagaimana solusinya seperti itu. Jadi artinya kalau di yang lain mungkin namanya Dewan Penasehat ya. Dewan Penasehat karena memang kita partai Islam gitu ya. Jadi namanya memang masih Islami, lebih Islami ya. Suro itu sebenarnya
Iya sih, bahasa dia masih bahasa inilah yang Iya. Islami gitu kan. Dewan penasehat atau dewan syuro. Tapi memang kalau dari kita masih tetap menggunakan bahasa itu gitu. Tetap dewan syuro namanya gitu. Itu yang membedakan kita dengan partai lain. Mungkin kalau partai lain dewan penasehat, Iya. dewan penasehat. Nah, hanya di PKS ada namanya dewan syuro. Gitu. Ini boleh pertanyaan tambahan, Bu? Ya, silakan. Jadi kan ada Ibu di PKS tuh tingkat kejahatan korupsinya itu kan sedikit kan, Bu? Iya. Kalau misalnya kayak ada pelaku korupsinya tuh itu dikeluarkan dari partai itu sendiri atau ada hukumannya gitu? Jadi itu tadi kita tabayun dulu, kita lihat dulu apa permasalahannya. Nah, seperti misalnya nih, kan adik-adik mungkin pernah dengar ya beberapa tahun yang lalu itu ada namanya korupsi sapi. Nah, ya kan itu besar sekali kan informasinya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sekali gitu. Nah, jadi seperti itu akhirnya publik media mempublikasikan gitu kan, mempublikasikan permasalahan. Pokoknya kalau yang PKS ini ada masalah sedikit tuh pasti sorotannya luas gitu kan, langsung viral. Iya. Jadi memang kita nih jadi Gak boleh salah sih. nggak boleh salah gitu Ada ya. kesalahan kecil dan Ada kesalahan kecil jadi besar. Karena itu tadi, karena orang tahu bahwa kita itu bisa dibilang sangat jarang melakukan Iya, kesalahan. Sehingga ketika kita ada kesalahan itu memang akan dicari-cari sama orang gitu kan. Nah, insya Allah kita akan lihat dulu permasalahannya seperti apa, kebenarannya juga seperti apa, baru kita bisa memutuskan. Kalau memang ternyata itu memang perbuatannya nyata gitu ya, nyata dalam artian memang terjadi korupsi, dan kita lihat dulu permasalahannya apa, kenapa dia korupsi dan sudah berapa kali dia melakukannya gitu. Mungkin kalau memang itu sangat berat, bisa memang kita akan keluarkan dari dari partai gitu. Tapi kalau misalnya itu hanya praduga, misalnya kayak Ustadz Lutfi itu kan, Ustadz Lutfi Hasan itu kan hanya perbincangan sebenarnya. Kalau kita bilang itu, kalau kita awam bilang itu belum korupsi gitu. Karena korupsi itu kan yang ketahui kita kan mengambil duit, ya kan, duit negara, nah gitu kan. Namun kalau ini kan tidak gitu, hanya perbincangan antara yang satu gitu kan dengan yang satu lagi gitu. Istilahnya ibaratnya gini, adik mau menawarkan sesuatu ke negara nih, anggaplah adik itu pengusaha, ya kan. Sementara ibu ini negara, kan Dewan kan masuk ke negara ya. Nah, kemudian mau menawarkan sapi gitu kan. Nah, seperti kasusnya kan. Kan kalau dalam hubungan jual beli kan boleh kan kita tawar menawar kan, sah-sah aja kan. Tetapi ternyata kalau di dalam bernegara itu tidak dibolehkan, itu sudah termasuk gitu. Jadi ketika ditawarkan, ibu cuma bilang gini, Umi bilang gini, jadi untuk Umi apa? Kan itu bahasanya kan. Kan sebenarnya kalau dalam jual beli biasa aja gitu kan. Misalnya adik mau menawarkan, Umi tolonglah Mi jualkan ini gitu kan. Jadi untuk Umi apa? Kan biasa kan. Nah, tapi kalau di dalam kenegaraan itu sudah termasuk kategori seperti itu. Jadi memang Ustadz Lutfi itu dia belum memegang apa-apa dan dia belum melihat apa-apa gitu. Artinya kalau dari segi materinya dia nggak melihat duit itu. Dia belum dapat. Dia belum dapat duit itu gitu. Istilahnya memang nggak melihat gitu, hanya dengan ucapan tawar menawar saja gitu. Ternyata dia dijatuhi hukuman. Nah, kan kita tahu nih dari PKS itu bukan kejahatan yang sesungguhnya kalau dalam bahasa kita, karena memang nggak nampak transaksi itu baru kan. Nah, belum ada transaksi gitu. Nah, sehingga beliau tidak dikeluarkan dari partai itu. Tapi alhamdulillah beliau istiqomah, beliau tetap menjalankan hukuman, berapapun hukuman yang diberikan, beliau tidak meminta remisi ya. Remisi nanti lain lagi. Remisi gitu. Remisi itu artinya potongan ya. Potongan hukuman. Beliau tidak meminta gitu. Beliau menjalani. Bahkan beliau senang ketika beliau berada di penjara gitu kan. Beliau mengatakan begini, mungkin saat inilah dakwah saya gitu. Jadi alhamdulillah ketika beliau di dalam penjara, beliau tetap berdakwah. Masya Allah banyak
preman-preman tadinya yang ada yang membunuh gitu kan, ada yang mencuri dan sebagainya, itu mereka bertobat gitu. Nah, mereka bertobat dengan apa? Iya, dengan ceramah gitu, dengan ajakan, dengan pandangan yang diberikan oleh Ustadz. Nah, sehingga itulah tadi, karena memang pada dasarnya kita berpolitik dalam PKS ini bukan semata-mata hanya ingin mencari kedudukan, akan tetapi yang kita utamakan adalah dakwah gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ada pahalanya, ada kebaikannya. Nah, itu ada dakwahnya gitu. Makanya kita dari PKS tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Nah, misalnya seperti ini, masalah pencalekan itu kan banyak nih yang kita mungkin dengar nanti ini akan ada serangan fajar. Jangan serangan fajar. Bahkan sekarang ini yang ibu dengar gitu, ibu turun ke masyarakat itu dengar bahkan sudah ada yang membooking 200.000, 250.000 nanti 2 hari menjelang pencoblosan. Iya. Banyak ternyata beredar gitu kan untuk mencari suara-suara seperti itu. Nah, kalau kita pikir dari awal saja dia sudah menyogok, iya kan? Sudah menyogok masyarakat kan? Bagaimana ketika dia duduk? Iya, pas masuk. Iya kan? Iya kan? Nah, secara logika kita kan, dia awal saja dia sudah berani sogok menyogok gitu kan, berbuat curang gitu. Bagaimana ketika dia duduk? Itu juga kita sebagai masyarakat harus paham. Nah, tetapi sebagian masyarakat mungkin mereka belum paham hal itu. Mereka bilang, sama aja gitu kan. Naik, siapapun yang naik sama aja gitu kan. Penting uangnya dapat. Nah, bagi kami ini kami kayak gini aja. Nah, kata mereka kan, udahlah, yang penting bagi kami sekarang kami dapat duit. Nah, ya kan? Nah, itu tadi. Padahal tidak gitu. Kalau mereka mau ikut berpartisipasi dalam perpolitikan ini, mereka akan sadar gitu. Nah, misalnya nih ya, misalnya gitu kan, saat ini ketetapan pemerintah tidak seimbang baru terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu belum sepenuhnya berpihak kepada kita. Kenapa? Ya itulah tadi kita katakan dari hal yang terkecil saja lah kan, misalnya kan. Misalnya tentang sembako kan, kalau pemerintah memang mau melek gitu, kenapa sembako bisa mahal? Itu pemerintah harus turun tangan dan turun ke masyarakat gitu, sejauh mana sembako itu mahal gitu, dan kemudian bagaimana masyarakat bisa menjangkaunya itu. Nah, itu sebenarnya kan banyak solusi gitu. Jadi solusi kita bukan impor, justru impor itu yang akan menghancurkan kita, iya kan? Kenapa? Duit kita sudah beredar ke luar negeri. Akhirnya yang terjadi apa? Inflasi kan? Duit kita jadi jatuh, mata uang kita jadi tak berharga di luar karena duit kita sudah beredar di luar. Nah, itu semua politik loh adik-adik gitu. Nah, seperti itu. Jadi itulah harapan kita, ketika kita menang kita memang bisa betul-betul berpihak kepada masyarakat. Ya, boleh, silakan ditanya lagi di luar topik, silakan. Iya, enak loh kita diskusi masalah partai ini gitu, masalah perpolitikan, karena memang adik-adik juga nanti yang akan melanjutkan perjuangan emak-emak nih gitu kan. Jadi itu lagi Bu, kalau misalnya kan dari PKS kan banyak yang mencalon sekarang kan Bu kan. Iya, nanti kalau misalnya ada yang terpilih salah satu, nah yang lainnya nggak terpilih itu gimana Bu? Nah, kalau dari PKS ini kan dari semua partai sama. Untuk dapil 4 ini sendiri, kita kan memang ada 6 kursi, ya adik-adik ya. Tapi tidak mungkin kan 6 kursi itu akan diraih oleh satu partai, ya kan? Nah, karena memang ada perhitungan-perhitungan suara yang tidak memungkinkan untuk 6 kursi ini akan bisa duduk gitu. Jadi kalau misalnya kita menang banyak, kita menang besar gitu, itu kemungkinan hanya 2-3 kursi yang akan kita peroleh gitu kan. Nah, itu udah luar biasa sekali gitu ya. Kalau untuk di PKS sendiri bahkan ya Dek, kita yang satu dapil itu ada 6 orang itu tadi, kita selalu berkumpul bersama, kita selalu jalan bareng gitu, walaupun kemudian kita mencari masanya masing-masing gitu. Nah, tapi insya Allah karena memang tujuan kita adalah dakwah gitu ya,
kita tidak akan merasa oh yang ini naik, oh yang itu tidak naik gitu. Nggak ada jadi masalah bagi kita, yang penting PKS naik. Nah itu siapapun orangnya, yang penting PKS naik. Nah itu. Jadi kita membesarkan PKS di sini. Sekian ya Bu ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab. Ya, Kata mohon dimaafkan Ibu. Sama-sama, Ibu juga begitu ya. Iya. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.